Kenapa mau kerja di Web3 alias industri kripto? Pertama, karena industri kripto akan membawa dampak pada hampir semua sektor selama 2 dekade mendatang. Kedua, Web3 memberikan anak muda kemampuan untuk menjadi ahli di bidang yang sedang berkembang ini, tanpa harus mengejar jenjang karir dalam waktu yang lama. Kalian bisa langsung memberi kontribusi bagus untuk proyek atau bidang tertentu. Alasan terakhir yang ketiga adalah orang-orang paling cerdas di dunia yang kita lihat di internet mulai berpindah ke Web3, keluar dari perusahaan seperti FANG kayak Facebook, Apple, Netflix, Google, dan bergabung dengan perusahaan kripto atau DAO. Semakin dekat kalian dengan orang-orang yang hebat seperti ini, semakin banyak juga kalian bisa belajar. Jadi hari ini guys, kami akan memberitahu kalian cara-cara untuk mengoptimalkan karir di industri kripto. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi yang pertama adalah menjadi anak magang. Magang adalah cara tercepat untuk tahu apa kalian menyukai suatu bidang. Kalau kalian adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi di semester berapapun dan punya kesempatan untuk magang, kami sangat merekomendasikan ini. Magang adalah pilihan terbaik bagi mahasiswa yang ingin belajar tentang jaringan kripto dan mendapat pengalaman. Yang kedua, bergabung dengan DAO. Ada banyak DAO yang bisa kita ikuti, DAO sosial, DAO protokol, DAO atau komunitas NFT, DAO investasi, dan masih banyak lagi. Kalian mungkin tidak bisa kontribusi secara efektif di lebih dari 2-3 DAO atau lebih, kecuali DAO-nya memang sangat kecil. Jadi usahakan kontribusi kalian tuh berkualitas tinggi, daripada banyak tapi kualitasnya rendah. DAO itu ingin kerjasama dengan kontributor yang bisa bertahan lama di satu DAO daripada yang lompat-lompat ke lebih dari banyak DAO satu ke satu dari DAO satu ke yang lainnya. Selanjutnya adalah dengan menjadi pengadopsi awal. Sebagai pengadopsi awal kalian perlu ambil risiko. Risiko ini termasuk waktu, modal, dan perhatian. Berusaha untuk up to date dengan kripto sambil pakai aplikasi atau protokol baru itu menghabiskan waktu. Kadang kalian perlu pantau terus inovasi kripto, jadi saat proyek semacam Loot atau Yearn Finance datang, kalian bisa langsung minting atau langsung farming seawal mungkin. Selain itu, kalian butuh pengeluaran uang untuk yield farming atau transaksi tanpa mengharapkan janji airdrop atau distribusi token. Tujuan kalian memang harus murni untuk mencoba sebagai pengadopsi awal, bukan hanya cari cuannya aja. Tetap berpikiran terbuka dan jangan langsung mengabaikan protokol baru, kayak misalkan Solana atau Terra. Ini bisa jadi tantangan kalau kalian sudah berinvestasi berat di proyek kompetitor seperti Ethereum. Ya samalah seperti halnya banyak maksimalis Bitcoin yang menghindari Ethereum sejak awal karena tidak ingin melihat potensinya. Pengadopsi awal tuh sering dicari-cari orang karena mereka biasanya merupakan anggota yang aktif di Discord atau komunitas yang paling terlibat dimanapun lainnya. Selain itu, para pendiri proyek ingin bekerja sama dengan orang yang memang percaya pada misi mereka. Ini tuh jauh lebih baik daripada orang yang hanya mencari gaji tinggi aja. Selanjutnya, bergabunglah dengan badan riset kripto. Bergabung dengan badan riset kripto seperti Messari Hub atau Republik Rupiah itu bisa menjadi cara yang bagus untuk mendapatkan pengalaman, membangun CV kalian, mendapatkan bayaran, dan membangun koneksi di dunia kripto. Di dunia bisnis nyata, orang-orang tuh hanya peduli dengan kalian yang punya gelar dari universitas internasional ternama seperti Harvard atau bahkan universitas yang bagus di Indonesia. Jadi pengalaman kerja dari perusahaan ternama misalkan kayak Goldman Sachs di luar negeri atau Ernst & Young atau nama-nama perusahaan besar favorit kalian lainnya lah, itu pasti yang diutamakan. Tapi di industri kripto, orang-orang tuh kurang peduli tentang status pendidikan kalian. Malahan Republik Rupiah dan Messari itu tidak peduli sama sekali. Tidak harus ada pengalaman keuangan tradisional juga. Yang penting itu di mana ada niat belajar, di mana ada passion, disitulah ada potensi. Selanjutnya adalah menulis. Nick Carter, Chris Bernanke, Ryan Selkis, dan Ryan Watkins semuanya itu jadi nama besar di dunia kripto karena mereka mulai menulis blog tentang topik blockchain. Sebagian besar tuh terkait dengan investasi atau dengan penelitian. Salah satu keterampilan tertinggi yang bisa kalian manfaatkan ya memang kemampuan menulis. Untuk menulis konten yang bagus saja sulit, apalagi berani mengeluarkan pendapat. Karena itu, siapapun bisa jadi penulis. Selanjutnya adalah tweet.
Kalau kalian tidak suka menulis formal, ada Twitter untuk kalian. Crypto Twitter itu menghargai orang yang berbagi informasi atau bertanya hal yang relevan. Beberapa orang paling cerdas di kripto menggunakan Twitter untuk membangun merek mereka seperti si Pomp, Ryan Sean Adams, Ari David Paul, Hasu, Jason Choi, Ryan Watkins, dan masih banyak lagi. Tapi ingat guys, jangan cuma nge-troll atau promosi proyek tidak berguna. Dan yang terakhir, jadilah autentik. Orang-orang itu ingin follow manusia beneran, bukan robot yang hanya copy-paste ide orang lain. Selanjutnya, manfaatkan platform media sosial lain. Meskipun komunitas kripto terkuat ada di Twitter, kalian juga bisa lihat medsos lain seperti Instagram, Reddit, TikTok, dan lain-lain. Gunakan manapun lah media sosial yang terasa paling otentik dengan identitas kalian dan cara kalian untuk bisa sukses lebih baik. Kalau kalian melihat sebuah konten dan kalian mikir, wow, kontennya ini kurang bagus, saya pasti bisa bikin yang lebih bagus. Nah, mungkin itu kalian benar. Mungkin memang ada ruang untuk menumbuhkan audiens konten yang berkualitas. Jadi caranya adalah dengan kalian bereksperimen dalam bentuk-bentuk media yang baru. Berikutnya kalian bisa memulai sebuah podcast atau live stream. Mungkin kalian kurang ahli nih merangkai kata, tapi kalian mahir membuat video, terutama konten live stream yang langsung. Kalian bisa nih mulai channel podcast sendiri atau buat video tutorial. Podcast itu cocok untuk diskusi kripto. Ada contoh seperti Jill Carlson dan Meltem Demirra yang bagus. Ada juga Tony Sheng yang bereksperimen dengan podcast yang seru. Ada juga What Bitcoin Did oleh Peter McCormack juga. Atau Nathaniel Whittemore memulai Long Read Sunday yang mengkurasi konten dan sekarang jadi tuan rumah podcast atau live stream yang sukses. Banyak lagi contoh podcast tentang kripto dan blockchain di luaran sana. Selanjutnya, bergabung dengan pertemuan, acara, dan klub. Kalau berada di lokasi yang penuh dengan aktivitas blockchain, kami sarankan untuk pergi ke pertemuan atau acara komunitas yang kebanyakannya gratis. Untuk mahasiswa, coba lihat klub di kampus kalian atau mulai klub sendiri kalau nggak ada. Kami tidak menyarankan ikut konferensi kripto kalau tujuannya cari kerja, karena tiket konferensi kripto itu mahal, kurang menguntungkan kecuali memang kalian jago networking. Komunitas NFT mulai mengadakan pertemuan juga di dunia nyata, kayak seperti DAO sosial, seperti Bankless atau Friends with Benefits. Tapi ini kan di luar negeri, jadi mungkin ada beberapa proyek lokal yang bisa melakukan hal serupa. Berikutnya, ada opsi untuk pindah ke kota kripto. Secara alami, kita semua adalah produk dari lingkungan kita. Bukan rahasia lagi bahwa untuk sukses di bidang teknologi, kalian mungkin harus tinggal di tempat inovasi terjadi. Bukan berarti itu kalian harus pindah ke kota besar seperti Jakarta. Tapi kalau sudah di sana, ya dimanfaatkan aja. Mungkin aja ada kota lain yang nanti berpotensi menjadi kota inovasi baru di Indonesia. Entah itu Bandung, Bali, Surabaya, atau yang lain-lainnya. Kalau kalian berminat misalkan malah travel ke luar negeri, ada banyak sebenarnya yang pilihannya bagus. Amerika Serikat, Berlin, Shanghai, dan juga Singapura. Tempat-tempat yang bagus untuk memberi kalian keunggulan. Tapi perlu diingat, zaman sekarang tempat tinggal kalian tuh bukan hal terpenting. Sudah semua menjadi digital dan virtual. Sebagian besar perusahaan kripto mengutamakan kerja jarak jauh. Tapi kalau kalian memang masih muda, alangkah baiknya bertemu langsung tatap muka untuk memperkuat hubungan. Jauh lebih mudah untuk membangun koneksi dengan rekan kerja kalian di kantor atau hangout sehabis jam kerja daripada hanya melihat gambar di Zoom call. Masih bisa sih kerja efektif secara online, tapi butuh lebih banyak usaha. Selanjutnya, manfaatkan keahlian kalian. Orang-orang yang punya pengalaman kerja itu harus memanfaatkan itu. Kalau kalian misalkan nih punya keterampilan entah sebagai analis, akuntan, konsultan keuangan, pengacara, pembicara publik, penulis, pengembangan bisnis, desainer, pengetahuan ekonomi, dan contoh-contoh lainnya, dengan hanya salah satu dari keterampilan itu aja, kalian sudah unggul dibandingkan orang lain yang saat ini ada di industri kripto. Untuk mahasiswa dan anak muda di luar sana, manfaatkan waktu kalian untuk belajar keterampilan baru atau mendapatkan pengalaman. Lalu, jangan lupa juga untuk menawarkan bantuan. Dunia kripto masih lebih kecil dibandingkan dengan industri lain. Kalian bisa menjangkau orang di Twitter dan mungkin email. Tapi jangan kontak manajer perusahaan VC atau CEO perusahaan kripto favorit kalian. Mereka kemungkinan besar tidak akan merespons karena tidak punya waktu. Cari orang yang lebih baru di perusahaan. Karena mereka mungkin punya lebih banyak waktu. Dan mereka akan lebih nyambung dengan kalian sebagai profesional yang masih muda. Ada banyak artikel tentang cara menjangkau orang di Google.
Jadi kalian bisa mempelajari hal ini sendiri di internet. Yang paling penting adalah kalian harus bisa menawarkan nilai berguna, harus bisa menjual diri sendiri. Lalu berikutnya, temukan teman yang mengerti kripto. Kalau kalian menemukan teman yang sama bersemangatnya dengan kalian dan saling mendukung dalam salah satu usaha kripto yang kami sebutkan sejak awal tadi, ini bisa jadi poin bagus karena tidak ada orang yang bisa berhasil mencapai puncak sendirian. Kalaupun ada dan bisa, pasti akan merasa kesepian nanti di atas sana. Ryan Sean Adams dan David Hoffman dari Bankless itu adalah contoh dua teman yang sangat dekat dan bagus saling mendukung di industri kripto. Kemudian ada juga Hasu yang bisa dibilang sebagai salah satu peneliti terbaik di industri kripto. Dia sering kolaborasi dengan orang-orang di ekosistem yang lain. Nah, kalau cara-cara tadi sudah cukup menarik dan bagus untuk kalian bisa praktekkan, ada cara untuk mencari pekerjaan dan ini merupakan dua cara yang bisa kita bagi menjadi cara yang mudah dan cara yang sulit. Yang pertama, cara mudahnya, jadilah manusia sosial dan mulai networking. Jujur aja guys, networking adalah cara terbaik untuk mencari pekerjaan. Berusaha untuk menjangkau proyek dan komunitas, pergi ke acara sosial, atau berkomunikasi secara online. Ini semua akan membantu kalian. Pada akhirnya, orang-orang hanya ingin bekerja sama dengan teman-teman yang sudah mereka kenal. Yang kedua, cara yang sulit. Nah, kalian harus menonjol dan menargetkan audiens kalian. Kualitas lamaran kalian itu lebih penting daripada jumlah lamaran yang kalian kirim. Mengirim surat lamaran atau CV yang sama ke 100 pekerjaan berbeda, mungkin bisa aja ngasih kalian pekerjaan. Tapi kalau hanya ada segelintir perusahaan bagus yang memang kalian sukai, maka kalian perlu bekerja lebih keras, berusaha lebih keras untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih khusus itu. Saran terakhir kami untuk lamaran pekerjaan kalian, orang-orang keren itu yang berani tampil beda. Jadi berpikirlah dengan cara yang unik. Employer itu lebih menghargai orang-orang yang bisa ambil keputusan sendiri tapi tetap menghasilkan hal yang keren. Kalau kalian masih berstatus sebagai pelajar atau baru 1-2 tahun selesai pendidikan, anggap diri kalian sebagai yang beruntung. Kemungkinan besar komitmen hidup kalian tuh masih lebih sedikit dan ada banyak waktu untuk dihabiskan dengan lebih efisien. Kalian bisa membangun merek kalian dan bisa mengikuti saran-saran yang ada di atas tadi. Lalu catatan tentang CV atau surat lamaran kalian. Sekali lagi guys, buat CV kalian spesifik. Kalau bingung cara membuat CV atau ingin mulai dari awal, Harvard itu menawarkan banyak materi gratis. Juga kalian bisa berkreasi dengan CV kalian atau setidaknya menambahkan beberapa template yang estetik. Ingat, kalian itu berhadapan dengan manusia yang secara alami tertarik pada warna-warna cerah, grafis, dan gambar. Cantumkan data dan metrik jika memungkinkan. Bahkan kalaupun hanya menunjukkan pertumbuhan medsos kalian dari bulan ke bulan, kiriman blog terbaik, atau subscriber newsletter kalian, atau hal lain lah yang mengesankan. Ingat juga bahwa tidak ada yang akan membaca seluruh isi CV kalian dari kata per kata. Mereka ingin garis besarnya aja, pengalaman yang relevan aja, dan mungkin hanya ke link channel yang penting yang berhubungan dengan pekerjaan kalian. Entah itu GitHub, Twitter, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kalau sudah siap, nanti ada beberapa sumber yang bagus yang bisa kalian gunakan untuk mencari pekerjaan. Ada AngelList, ada CryptoJobs, ada CryptoJobsList, ada Cryptocurrency Jobs, ada Pop Crypto Jobs, ada Proof of Talent, ada LinkedIn yang udah kalian semua tahu, dan ada Web3 Jobs. Dan masih ada banyak lagi situs website lainnya yang ada di luar sana. Kalian bisa pause video kami untuk melihat-lihat situs link yang tadi kami sebutkan. Selain itu, ada juga newsletter yang bisa kalian follow atau subscribe untuk bisa mengikuti kabar perusahaan favorit kalian. Mereka sering mengumumkan lowongan posisi atau peluang baru. Sebagian besar VC juga berbagi lowongan pekerjaan untuk perusahaan yang ada di portofolio mereka. Contohnya kayak Pantera, Consensus, Paradigm, dan banyak lagi. Kalau kalian tertarik pun untuk bergabung menjadi anggota Republik Rupiah di Discord yang berbayar, kami juga sering membagikan lowongan-lowongan pekerjaan yang kami temukan dari hasil riset kami. Untuk bergabung menjadi anggota, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Sebagai penutup guys, kalian pasti akan merasa seperti kalian tidak memenuhi syarat. Tidak masalah, tetap aja masukkan lamaran kalian. Atau kalian mungkin merasa takut atau malu untuk berbagi pendapat di Twitter atau berbagi pemikiran secara publik. Ya nggak apa-apa, yang penting dicoba aja. Kalian pasti akan membuat kesalahan dan itu tidak masalah juga, nggak apa-apa. Pendapat orang kan bisa berubah. Yang penting tuh tetap berusaha dan belajar lebih banyak.
Prinsip terpenting di industri manapun juga adalah kemampuan untuk bekerja keras dan bekerja cerdas. Tetaplah rendah hati dan hiduplah yang sehat dan bahagia. Anggota-anggota tim Republik Rupiah memiliki latar belakang berbeda semua, tapi kami bersyukur dengan adanya kesempatan untuk bekerja full time di bidang favorit kami, dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Percayalah guys, saking serunya industri kripto dan Web3, kami tuh sampai merasa riset itu bukan hal yang membosankan lagi. Gimana guys menurut kalian? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sudah mempertimbangkan atau sedang mempertimbangkan untuk beralih karir menjadi lebih penuh waktu di industri kripto. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!